Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ramadhani Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan geografi regional dunia kontemporer. Di sini saya mengambil tema yaitu mengenai konflik etnis di Republik Afrika Tengah. Yang pertama yaitu latar belakang. Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara yang terkurung daratan yang berbatasan langsung dengan negara Chan, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Sumber daya alam Republik Afrika Tengah berlimpah akan emas, berlian, dan uranium. Namun, Republik Afrika Tengah masih berkutat dalam kemiskinan, bahkan termasuk yang paling buruk di dunia. Diperparah dengan gejolak politik yang tidak pernah usai. Pergantian kepemimpinan di Republik Afrika Tengah selalu menggunakan cara kudet. Bahkan sejak awal kemerdekaan di tahun 1960 dari Prancis hingga Presiden ke-7. Konflik di Republik Afrika Tengah awalnya adalah konflik politik yang berkembang menjadi konflik etnik dengan usaha pengusiran atau pemusnahan etnik atau agama tertentu. Yang berikutnya yaitu mengenai awal mula konflik etnis di Republik Afrika Tengah. Konflik etnis di Republik Afrika Tengah merupakan dampak dari sejarah panjang sejak Republik Afrika Tengah meraih kemerdekaan dari Prancis. Dalam perjalanan perpolitikan di Republik Afrika Tengah, pemerintah telah dianggap gagal dalam mensejahterakan penduduknya, di mana masih banyak terjadinya disintegrasi ekonomi, politik, dan sosial. Bukan hanya itu saja, tapi juga terdapat perpecahan antar etnis dan suku yang mendalam. Akibat terdapatnya perpecahan pada masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat terpecah menjadi dua kelompok antara kelompok Muslim dan Kristen. Pada tanggal 11 Desember tahun 2012, kelompok Seleka yang berasal dari bagian Republik Afrika Tengah meluncurkan serangan bersenjata besar-besaran di timur laut negara itu terhadap rezim Francois Bozize. Kelompok ini mendapat dukungan dari kelompok bersenjata, yang 45 berasal dari Chad. Mereka menguasai beberapa kota dan desa di timur dan maju hingga Sibut, yaitu sekitar 140 km dari Bangui. Pada tanggal 11 Januari tahun 2013, setelah Seleka berhasil menguasai Bangui, Presiden Bozize dan kelompok Seleka menandatangani perjanjian Libreville untuk membentuk Pemerintah Kesatuan Nasional. 24 Maret tahun 2013, para pemberontak kelompok Seleka melanggar perjanjian dan melakukan kudet terhadap Francois Bozize yang melarikan ke Kamerun. Kemudian Michel Djotodia, pemimpin kelompok Seleka, memproklamirkan dirinya sebagai presiden dan membubarkan Pemerintahan Kesatuan Nasional dan Majelis Nasional, membekukan konstitusi dan mengumumkan bahwa dia akan memerintah dengan dekret setidaknya selama 3 tahun. Selama periode ini, kelompok Seleka melakukan pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil. Akibat terdapatnya perpecahan pada masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat ini terpecah menjadi dua kelompok, yaitu antara kelompok Muslim dan kelompok Kristen. Kedua kelompok masyarakat ini masing-masing menciptakan kelompok bersenjata yang diciptakan untuk tujuan melindungi dan meraih kepentingan kelompok mereka sendiri. Kelompok tersebut adalah kelompok Seleka, yaitu Muslim, dan kelompok anti-Balaka, yaitu Kristen. Ini adalah dampak dari perperangan etnis atau yang terjadi di Afrika Tengah.
Yang berikutnya itu faktor penyebab dari konflik etnis di Republik Afrika Tengah. Yang pertama itu faktor struktural. Negara yang lemah dapat digambarkan dengan beberapa masalah internal yang tak kunjung usai, seperti korupsi, administrasi negara yang tidak kompeten, serta promosi pembangunan ekonomi yang lamban, sehingga negara tidak memiliki otoritas baik secara nasional maupun internasional untuk menjamin keselamatan warganya, karena struktur negara yang lemah akan mengakibatkan perebutan kekuasaan di antara aktor politik dan semakin intensif. Yang kedua yaitu penyebabnya yaitu faktor politik. Institusi politik diskriminatif merupakan cerminan dari gagalnya proses demokratisasi dalam pemerintahan. Adanya pola diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu dalam institusi negara dapat berakibat terhadap lahirnya kebencian dari kelompok terdiskriminasi yang menghasilkan keinginan untuk memberontak. Berikutnya yaitu faktor ekonomi. Masalah ekonomi yang dialami oleh suatu negara dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan dan konflik. Masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, kompetensi sumber daya, serta ketimpangan sosial dapat mengakibatkan frustasi sosial dalam masyarakat. Ketika pemerintahan dianggap gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, negara dengan etnis heterogen akan dihadapkan pada tuntutan dari kelompok etnis yang mengalami frustasi sosial tersebut. Yang keempat yaitu faktor budaya atau persepsi. Pembatasan terhadap etnis minoritas dalam hal berbagai kesempatan, baik itu dalam berpolitik ataupun ekonomi, secara tidak langsung akan membuat kelompok minoritas memperkuat militernya dan melakukan berbagai tuntutan berupa aksi, baik itu protes ataupun pemberontakan. Yang kelima yaitu memperebutkan sumber daya alam. Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah juga dilatar belakangi oleh perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang berada di Republik Afrika Tengah. Negara ini merupakan negara penghasil berlian. Pengendalian dan penguasaan sumber-sumber daya alam oleh kelompok pemberontak atau kelompok tertentu telah lama dipraktikkan. Yang terakhir yaitu ketimpangan kesejahteraan. Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1960, sering sekali para pemimpin Republik Afrika Tengah melakukan politik nepotisme, di mana para pemimpin ini hanya didukung oleh kelompok atau suku tertentu. Mereka menggunakan suku dan agama sebagai alat untuk tetap berkuasa dan memperkuat posisi politik mereka, serta menciptakan identitas politik sesuai suku dan etnis mereka sendiri, sehingga memicu ketegangan antara suku dan etnis. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan juga bagi saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.